2022 akan segera dimulai. Dimohon kepada Bapak dan Ibu para undangan serta adik-adik mahasiswa untuk menyalakan kamera video dan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Igede Raimaya Temaja MP. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Insinyur Ngakan Putu Gede Suwardana, MT PhD IPU. Yang kami hormati, para narasumber dan moderator, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Demi kelancaran acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, sambutan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Ngakan Putu Gede Suwardana, MT PhD IPU, disilakan. Baik, terima kasih. Ini giliran dengan satu ya, jadi saya duluan katanya sekarang ya. Okay. Baik, yang saya hormati satu, Bapak Ibu Dekan barangkali ada yang hadir ya. Kemudian Bapak Ibu Koprodi juga masih belum puas tadi, mungkin ada yang hadir juga hari kesempatan sekarang ini, boleh. Kemudian Ketua USDI beserta seluruh jajarannya ya, yang sangat luar biasa. Kemudian tim MBKM Pak Ketut Sardiana, kemudian adik-adik mahasiswa yang juga sangat luar biasa. Om Swastiastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu. Pertama-tama, tidak hadirinnya kita selalu panjatkan puja, pengastuti, anayu bahagia kehadapan Ide Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa bertemu, walaupun tidak bisa secara luring ya. Jadi kita laksanakan dengan tatap layar secara daring gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh yang telah bisa hadir dan barangkali telah diterima di MBKM ya, untuk di MBKM yang semester yang akan datang ya. Jadi ya semester ini, maaf, semester genap ini ya. Nah, karena MBKM ini sangat penting, artinya untuk perguruan tinggi kita, adik-adik ya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sehingga perlulah kita mengundang adik-adik untuk disosialisasi ya, bagaimana proses pendaftaran MBKM, kemudian penentuan mata kuliah dengan PA barangkali ya. Kemudian jika ada masalah ya, dimanapun masalahnya, apakah misalkan tidak terdaftar di PD Dikti ya dia ya, kemudian ada juga emailnya yang tidak menggunakan unud.se.id, barangkali ini segera bisa kita ketahui ya. Jadi sejak sedini mungkin bisa kita ketahui, sehingga apapun yang adik-adik lakukan ya untuk mengikuti kegiatan MBKM akan terfasilitasi oleh lembaga, demikian ya. Karena amanatnya kita, lembaga ini harus memberikan hak kepada mahasiswa ya yang ingin mengikuti MBKM ya. Nah, MBKM ini seperti tadi saya sampaikan sangat penting untuk indikator kinerja utama dari perguruan tinggi kita ya. Jadi di IKU itu berapa persen mahasiswa? 30% mahasiswa yang mengikuti MBKM dan berprestasi. Nah, di situ adik-adik, jadi peran mahasiswa di situ di IKU 2 namanya ya. Di situ ada 30% mahasiswa harus mengikuti MBKM minimal 20 SKS dan atau mengikuti berprestasi minimal di tingkat nasional ya. Sangat tinggi adik-adik ya. Jadi peran serta mahasiswa ini disitulah ya, sehingga kita berharap dengan keinginan kalian ya untuk mengikuti MBKM ini, tentu kita akan dorong ya, lebih banyak lagi kita harapkan mahasiswa kita bisa terlibat di dalam MBKM maupun raihan prestasi ya, karena semua ini menunjukkan bagaimana kinerja perguruan tinggi kita. Tentu kita tidak ingin perguruan tinggi kita selalu ada di bawah di dalam rankingan ya. Kita ingin perguruan tinggi kita meningkat terus setiap tahunnya menuju ke paling tidak 10 besar perguruan tinggi di nasional, demikian ya. Jadi itulah makanya peran adik-adik sangat kita harapkan ya di bidang itu. Jangan khawatir adik-adik, jadi kita sudah memiliki Pertor nomor 17 ya tentang MBKM. Ya, ini pengganti dari Pertor yang terdahulu nomor 12 tahun 2020 ya. Yang sekarang Pertor nomor 17 tahun 2021 ya. Jadi berdasarkan itulah, jadi adik-adik tidak usah khawatir, kita akan fasilitasi karena ada yang mengatur ya. Jadi jika ada Poprodi, adik-adik yang tidak mengakui misalkan kegiatan kalian 20 SKS, misalkan kalian ikut magang, industri, ikut studi independen bersertifikat, ikut kampus mengajar, ikut yang lain-lainnya, jika tidak diakui, segera laporkan kepada dekan ya, atau laporkan kepada saya atau Pak WR1 ya, untuk menegur Poprodinya ya. Jadi ini harus difasilitasi karena ada peraturannya, ada Permendikbud juga yang mengatur hal itu gitu ya. Jadi jangan khawatir ya Dede. Jadi kalau ada itu dilaporkan saja ya. Jadi kita wajib untuk memfasilitasi itu ya.
Nah, kemudian juga di SIMKAD MAWA jadi SIMKAD MAWA, Sistem Informasi Pemeringkatan Kemahasiswaan. Jadi selain MBKM yang saya sampaikan tadi, juga ada prestasi ya, dari adik-adik yang kita juga harapkan sebanyak-banyaknya ya untuk meningkatkan peringkingan kita juga di tingkat nasional ya. Jadi itulah makanya selain ada yang ikut MBKM ya, kemudian adik-adik yang memiliki talenta untuk berprestasi, kita akan kita akan dorong untuk berprestasi ya. Nah, tahun ini juga kita khusus menerima mahasiswa melalui jalur prestasi ini, yaitu untuk mendongkrak capaian-capaian prestasi kita di baik nasional maupun internasional gitu ya. Jadi itu sebenarnya tujuan kita. Jadi hari ini mengundang adik-adik untuk mensosialisasikan tentang MBKM dan bagaimana sistem itu bisa digunakan sehingga adik-adik tidak akan mengalami masalah di kemudian hari. Ya, itu saja yang kira-kira yang bisa saya sampaikan adik-adik. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, semoga mohon diikuti ini ya, mohon diikuti kegiatan ini sampai akhir sehingga nanti begitu adik-adik berkeinginan untuk MBKM sudah langsung bisa diimplementasikan apa-apa yang akan kalian dapatkan sebentar lagi ya. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera. Terima kasih. Saya kembalikan Adik Bulan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Igede Rai Maya Temaja MP. Disilakan. Terima kasih Maulan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Hari ini kita maraton. Tadi pagi kita bertemu untuk hal yang sama dengan para koprodi, koordinator UPIX, kemudian operator SIMAK, dan undangan lainnya yang bisa datang secara offline. Jadi saya bersama Pak WR3 berusaha ikut mendampingi, walaupun tadi di akhir saya duluan pergi ke bukit karena sangat mendesak, di sini numpuk dokumen, karena minggu ini hanya hari ini yang kita masuk kantor, sedangkan ketemu lagi di hari Senin depan. Jadi ada supaya tidak numpuk dokumen-dokumen, makanya dia berusaha untuk lari ke sini dan ikut program kerjaan kita secara daring siang hari ini dari kampus Bukit. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, kemudian saya lihat juga ada Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, hadir di ruang virtual ini, sangat konsen dengan MBKM. Kemudian Bapak Ketua USDI, Koordinator MBKM Pak Tut Sarjana beserta tim MBKM, tentunya para narasumber dan moderator. Sebelumnya juga kepada Bapak Ibu dari kemahasiswaan yang mengarrange kita dari pagi sampai sore hari ini, dan juga ada dari akademik yang hadir di ruang ini. Dan tentunya tidak lupa adik-adik mahasiswa yang merupakan target kita siang ini untuk menyampaikan atau sosialisasi dari sistem informasi manajemen program MBKM ini. Puji syukur kita semua dalam keadaan sehat,
sehingga berada di ruangan ini untuk bersama-sama kita ikuti sosialisasi ini. Dan izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944 kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang beragama Hindu. Ya, mudah-mudahan kita bisa bercermin, introspeksi diri apa yang sudah kita kerjakan di tahun 1943 dan di tahun baru 1944 ini kita bisa lebih baik. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, tujuan kita bertemu siang hari ini tentunya memfasilitasi adik-adik yang berminat ikut program MBKM sehingga adik-adik bisa terpantau, terdaftar dengan baik supaya lebih mudah pelaksanaan pendaftaran maupun pelaksanaan dari program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Maka Bapak Koordinator MBKM beserta tim sudah menyiapkan SOP yang diterjemahkan oleh unit sumber daya informasi untuk kita bisa mempermudah seperti kuliah-kuliah yang lain. Di sana pengajuan mata kuliah, kemudian diverifikasi oleh PA ataupun oleh Korprodi, kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan konversi itu akan kita diskusikan, kita sosialisasikan siang hari ini. Hadir di sini Pak Dr. Ketut Sardiana, apapun itu tentang MBKM, silakan berbahagia beliau bisa hadir di ruang kita dan manfaatkan kehadiran beliau di sini. Kemudian juga Pak Nyoman Putra Sastra juga hadir di ruangan ini, Ketua USDI yang memfasilitasi SIM ini. Jadi Pak Putra Sastra dan tim akan menyampaikan sistem informasi manajemen yang akan kita gunakan di Universitas Udayana untuk memfasilitasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, baik itu program dari kementerian, juga kita memiliki mengkonversi ya, merekognisi prestasi-prestasi itu juga, walaupun tidak penuh kita akui 20 SKS untuk prestasi-prestasi tersebut, tetapi di BKM sudah mencermati, sudah memahami prestasi seperti ini, nilainya kira-kira berapa SKS, itu sudah ada bakunya dari kementerian. Nah, yang lainnya itu adalah program mandiri yang dimiliki oleh perguruan tinggi atau Universitas Udayana, yang tentunya kita harapkan program ini juga divalidasi, mendapat pengakuan dari kementerian untuk kita pakai sebagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memaksimalkan kinerja kita dalam bidang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena untuk tahun 2021 kita belum maksimal, walaupun sudah berusaha dengan sangat baik, tapi kita masih perlu peningkatan untuk partisipasi kita dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Banyak mahasiswa sudah berpartisipasi, tapi banyak juga yang gugur di tengah jalan karena mungkin belum utuh pemahaman kita, belum utuh pemahaman para korprodi yang saat ini perlu kita diskusikan hal-hal apa yang mengganjal. Itu ada Pak Koordinator MBKM, nanti kita diskusikan dalam hal ini. Sedangkan untuk adik-adik mahasiswa, tolong nanti cermati, perhatikan dengan seksama sistem yang dikembangkan oleh USDI. Tentunya juga sudah di-share yang dibagi panduan ini, panduan yang dikeluarkan oleh USDI. Jadi beberapa unit mengeluarkan panduan MBKM ini akan dikompilasi oleh LP3M ya. Nanti kita harapkan dikompilasi oleh LP3M, baik itu panduan dari LPPM, dari
koordinator MBKM ataupun panduan SIM ini dari USDI nanti kita harapkan jadikan satu sebagai panduan MBKM Universitas Udayana. Supaya tidak terlalu lama, karena yang poinnya itu adalah nanti adik-adik mahasiswa akan dipandu, maksudnya diarahkan, diberikan pemahaman oleh koordinator MBKM dan USDI. Saya akhiri sambutan saya pada sosialisasi SIM program MBKM. Tapi sebelumnya sesuai permintaan Mbak Ulan tadi, bahwasannya atas Asung Kertawarnugraha Tuhan Yang Maha Esa Deh Yang Diwasa, saya buka sosialisasi sistem informasi manajemen program Merdeka Belajar Kampus Merdeka siang hari ini. Inggih, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah hadirin, kita akan memasuki inti acara sosialisasi, di mana materi yang akan disampaikan yaitu 1. SOP pelaksanaan kegiatan MBKM di Universitas Udayana dengan narasumber Bapak Dr. Sardiana MSI selaku Koordinator MBKM Universitas Udayana. 2. Sistem Informasi Manajemen MBKM dengan narasumber Ibu Gede Hendra Suputra Eskom Mkom dari Unit Sumber Daya Informasi Universitas Udayana dan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Sagung Chandra Yowani, SFI APP MSI. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu acara. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang saya hormati pula Bapak Ketua USDI beserta tim dan Bapak Koordinator MBKM beserta tim pula. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber Informasi Manajemen MBKM pada siang hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dekan beserta Bapak Ibu Koprodi yang berkenan hadir kembali di ruang virtual ini, dan juga yang saya cintai adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan dengarkan sosialisasi tentang sistem informasi manajemen MBKM. Sudah ada 2 narasumber hari ini yang bergabung. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Iketut Sardiana MSI. Beliau adalah koordinator MBKM Universitas Udayana yang akan membawakan materi tentang SOP pelaksanaan kegiatan MBKM di Universitas Udayana. Kemudian nanti akan kita panel dengan Bapak Ibu Gede Hendra Suputra Eskom Mkom dari USDI yang akan membawakan materi tentang sistem informasi manajemen MBKM dari sisi mahasiswa. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi selama kurang lebih 30 menit. Silakan mahasiswa untuk bertanya apapun itu tentang sistem informasi manajemen MBKM yang akan kita lakukan melalui MSU masing-masing. Jadi hari ini adalah kesempatan baik untuk adik-adik mahasiswa menanyakan dengan jelas supaya nanti tidak kebingungan lagi untuk mengisi di simak kalian. Untuk itu, pada kesempatan pertama saya persilakan Bapak Dr. Iketut Sardiana MC untuk menyampaikan. Silakan Bapak, waktunya kurang lebih 15 menit, Pak. Terima kasih Bu Sagung. Apakah suara saya sudah terdengar dengan Jelas baik? Bapak. Oke. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Pak Ketua USDI, kemudian Bapak Ibu pimpinan yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan tentunya kepada adik-adik peserta MBKM yang saya banggakan, yang sudah berhasil lolos dan dijanakan untuk mengikuti kegiatan MBKM pada semester genap 2021 2021-2022. Jadi mohon izin untuk penyampaian materi kami share konten. Nah, materi yang saya sampaikan ini menyangkut tentang pendataan, ya. Tadi disampaikan oleh SOP, nanti SOP-nya langsung akan disampaikan oleh oleh narasumber dari USDI mengenai SOP tentang pendataan MBKM di SIMAK. Gitu. Sementara kami hanya memberikan penekanan beberapa hal yang terkait dengan MBKM. Jadi itu, mudah-mudahan ini nanti bisa mengantarkan ya agar-agar adik-adik dan juga pihak pimpinan bisa mengawal MBKM ini bisa berjalan baik, dan yang lebih penting lagi bisa terdata, tercatat di dalam terlaporkan di PD Dikti, sehingga dia berdampak terhadap indikator kinerja utama dari perguruan tinggi. Nah, adik-adik, Bapak Ibu dan adik-adik semua, bahwa MBKM itu adalah kebijakan ya dari kementerian untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar selama 3 semester di luar prodi, dan 2 semester diantaranya di luar kampus. Dan perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Jadi itu yang pertama. Kemudian Universitas Udayana berkomitmen ya untuk mengimplementasikan kebijakan ini di Universitas Udayana dengan mengintegrasikan dengan sistem pembelajaran yang sudah ada di Universitas Udayana. Nah, MBKM yang diimplementasikan itu ada yang terpusat dan ada yang mandiri. Gitu. Tapi di mandiri itu ada juga kegiatan hasil kompetisi dari Belmawa yang direkognisi menjadi dalam SKS. Nah, tetapi ini nanti jumlahnya tidak langsung 20, tapi disesuaikan sesuai dengan pedoman dari masing-masing program tersebut. Nah, untuk mendukung MBKM di UNUD ya, Universitas Udayana khususnya di sini pimpinan Bapak Rektor sudah mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama tentu komitmen ya, yang melalui penerbitan beberapa aturan sebagai payung hukum pelaksanaan MBKM di UNUD, yaitu Pertor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan MBKM, SK Rektor 1330 tahun 2021 tentang kurikulum MBKM, dan SK Rektor nomor 1332 tentang rekognisi SKS bagi MBKM. Kemudian sudah juga dibentuk unit pengelola MBKM yang dipimpin oleh seorang koordinator MBKM perguruan tinggi dan dibantu oleh kelompok kerja MBKM ya, terdiri dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Dari aspek kebijakan dilakukan penyelarasan atau revisi kurikulum, dilakukan rekognisi, konversi, dan juga penjaminan mutu. Gitu. Kemudian ada juga penyelarasan sistem. Nah, ini juga wajib harus difasilitasi yang menyangkut tentang POB yang nanti akan dijelaskan. Juga sistem administrasi akademik dan IT. Dan terakhir
ada kebijakan tentang pembiayaan dan apresiasi, di mana perguruan tinggi membiayai kegiatan MBKM dan memberikan apresiasi, ya, insentif kepada dosen pembimbing akademik, ya, dosen pembimbing akademik yang nantinya berkontribusi terhadap pendataan MBKM itu di sistem administrasi akademik, ya. Nah, kemudian kegiatan MBKM ini adalah kegiatan yang melibatkan, ya, berbagai pihak, ya, dan beririsan satu sama lain, ya, sehingga semuanya harus bersinergi. Apabila salah satu saja pihak tersebut tidak menjalankan perannya dengan baik, maka MBKM tidak berjalan, ya, dengan sukses seperti itu. Nah, di sini ada 4 tahapan dari MBKM itu. 1, pendaftaran, 2, persetujuan, gitu, wajib disetujui, kemudian pelaksanaan, dan keempat adalah rekognisi atau konversi. Nah, ada pihak-pihak yang terkait di sini. Yang pertama mahasiswa, yang ketiga dosen pembimbing, yang kedua dosen pembimbing, dan yang ketiga adalah pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi ini dimaksud mulai dari prodi, ya, sampai ke rektorat, jadi seperti itu. Nah, mahasiswa pada tahap pendaftaran dia wajib mendaftar di program Kampus Merdeka di platform MBKM. Nah, kami kira adik-adik sudah melakukan ini. Kemudian yang kedua, mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan prodi. Dan kami kira ini juga sudah, sebab kalau tanpa ada persetujuan, rekomendasi, dan jaminan SKS, konversi SKS, tentu adik-adik tidak akan lolos. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengikuti program. Nah, ini yang sedang berjalan, ya. Kemudian nanti adik-adik harus mengisi logbook, ya, dan membuat laporan pada Spadadikti melalui laman spadadikti.id. Nah, tapi di sini nanti adik-adik akan membuat laporan dan logbook di SIM MBKM. Pihak yang kedua adalah dosen pembimbing. Yang pertama, dosen pembimbing itu adalah memberikan arahan kepada mahasiswa mengenai rencana studinya atau dalam wujud pengisian KRS, ya, dia membimbing mahasiswa. Kemudian memberikan persetujuan, ya, kegiatan yang diikuti tanpa harus menunggu revisi kurikulum. Kami garis bawahi, menyetujui tanpa harus menunggu revisi kurikulum. Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama mengikuti program. Dan yang terakhir, menginput atau memberikan nilai kepada mahasiswa peserta MBKM. Nah, ini ingat ini di sini ada 2 pembimbing. Yang pertama disebut dengan dosen pembimbing lapangan, itu adanya di perusahaan atau mitra itu. Nah, DPL inilah yang nanti akan memberikan nilai, mengevaluasi kegiatan mahasiswa itu. Kemudian yang kedua adalah dosen pembimbing akademik yang terdapat di prodi, ya. Ya, dosen pembimbing dosen pembimbing akademik, tetapi dalam banyak kasus banyak dosen pembimbing akademik yang tidak familiar dengan MBKM dan proses di SIMAK. Nah, oleh sebab itu, ya, biasanya beberapa prodi menunjuk, ya, dosen pembimbing yang di luar PA-nya. Yang mana saja bisa, yang jelas dosen pembimbing itu harus mampu nanti mengawal proses konversi, ya, mata kuliah tersebut. Jadi begitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah pimpinan perguruan tinggi. Ya, pimpinan perguruan tinggi berperan di dalam sosialisasi program Kampus Merdeka sebagai bagian dari pembelajaran yang diakui SKS-nya. Ya.
Pimpinan perguruan harus meyakinkan ini ya, bahwa program MBKM itu akan diakui SKS-nya. Nah, kemudian yang berikutnya merevisi kurikulum ya agar sesuai dengan kampus mereka, terus memantau proses revisi kurikulum dan pelaksanaan program, dan terakhir berkewajiban untuk melaporkan nilai mahasiswa di PDDikti. Nah, pada saat yang bersamaan revisi kurikulum sudah selesai. Nah ini mestinya dalam satu siklus ini sudah selesai sebenarnya. Dalam siklus MBKM ini kita sudah semester kedua, tapi ya belum juga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat revisi kurikulum itu bisa segera diselesaikan. Nah, kemudian sampai saat ini kita sudah mengikuti 2 semester MBKM secara penuh ya. Semester sebelumnya belum. Yaitu semester ganjil 2122 dan semester genap 2122. Nah, dari statistik yang kita lihat ternyata antusiasme mahasiswa itu sangat tinggi gitu. Di sini pada semester ganjil itu hampir 1.200 mahasiswa melamar ya. MBKM yang terpusat. Nah, dan yang lolos itu 39%-nya, itu sekitar 465. Dan pada semester genap yang ini yang sedang jalan ini jumlah pelamarnya meningkat menjadi 1.400. Ya. Dengan indeks kelolosan juga meningkat yaitu 40%. Tentu capaian ini sangat sangat baik gitu ya bila dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya gitu. Terus ada yang hanya 20 sampai 30 apa istilahnya rate dari passing rate-nya itu kita sudah 40. Nah, oleh sebab itu akhirnya yang bisa ikut MBKM itu sebanyak total 1.796 ya, terdiri dari MBKM yang terpusat 1.024, kompetisi 355 dan mandiri 417. Nah, sementara dari pihak dosen ada 275 dosen yang terlibat dari 33 prodi dan 13 fakultas. Sementara mitra di sini ada 39 perguruan tinggi dalam negeri yang menjadi mitra UNUD. Kemudian 12 perguruan tinggi luar negeri itu dari Amerika, Eropa, Australia. Kemarin yang baru berangkat itu yang baru kemarin berangkat itu ke Korea yang baru berangkat karena COVID, dia baru berangkat 2 orang tadi. Ya. Dan sebanyak 233 industri dan dunia kerja yang menjadi mitranya UNUD. Gitu. Jadi ini sangat sangat baik dan berdampak terhadap IKU 6 gitu. Tapi dengan catatan prodi harus membuat PKS dulu gitu, baru nanti dengan IDUKA ini baru nanti diakui sebagai IKU 6. Nah, ini adalah rincian per fakultasnya itu. Di sini ada yang besar-besar itu. Yang pertama 13 besar itu ada MIPA, kemudian teknik, ada FEB gitu ya. Itu yang besar ikut, artinya yang banyak ikut gitu. Kemudian ada juga yang belum optimal, ini adalah Fakultas Hukum baru 34, kemudian kedokteran hewan ya 13 dan FKP 54. Nah, ini perlu dioptimalkan itu. Mungkin FKP karena student body-nya yang kecil ya, mungkin udah banyak dari persentase mungkin sudah banyak ini gitu. Ya, kemudian untuk di semester ganjil itu 1.189 dan sekarang di semester genap 559. Tapi ini baru dari 3 skim, yaitu kampus mengajar, magang dan studi independen bersertifikat, serta riset. Itu riset hanya 11 gitu. Jadi totalnya 559.
Dan ini akan ditambah lagi nanti ya, ada ISMA dan pertukaran pelajar yang akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, kemudian adik-adik peserta MBKM ada terkait dengan pendataan, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, adik-adik harus mengisi SIM administrasi akademiknya. Harus itu agar bisa tercatat. Ya. Dan kedua, harus mengisi SIM MBKM-nya, yaitu yang terdapat di platform MBKM kemdikbud.go.id. Nah, apa yang dilakukan di SIM administrasi akademik? Nah, sebentar akan dijelaskan. Tetapi secara garis besar dapat saya sampaikan bahwa tahap pertama adik-adik di bawah arahan dosen pembimbing, yang tadi sudah ditunjuk, memilih program Kampus Merdeka dan mata kuliah yang mata kuliah yang relevan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian PA menyetujui ya atau mengapprove KRS tersebut ya, yang mana di dalam KRS itu nanti akan kelihatan status sebagai mahasiswa MBKM dengan jumlah KRS yang diakui. Kemudian adik-adik mengikuti, tidak ada proses di akademik, nanti terakhir ketika kegiatan sudah dilakukan, adik-adik datang membawa nilai, kemudian nilai itu diinput oleh dosen pembimbing. Ingat itu. Nilai itu nanti diinput ya atau dikonversi oleh dosen pembimbing. Dan nilai ini kemudian perguruan tinggi melaporkan MBKM tersebut ke PD Dikti. Jadi itu secara garis besar, secara detailnya nanti akan teknisnya bagaimana nanti dari narasumber dari USDI akan menyampaikan. Kemudian di SIM MBKM, nah di SIM MBKM kami kira adik-adik sudah melalui gitu. Yang pertama yang mendaftar, ya mahasiswa mendaftar di platform MBKM yang adik lakukan. Kemudian persetujuan adik-adik mengupload surat rekomendasi dan SPTJM. Kami kira ini juga sudah dilakukan dalam pelaksanaan. Nah, nanti setelah ini dan sekarang juga mungkin sudah berjalan, adik-adik sudah mengikuti MBKM di Mitra. Nah, nanti ingat setiap minggu atau sesuai dengan ketentuan mengupload logbook dan laporan sesuai dengan permintaan di dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kemudian ternyata semuanya belum berjalan bagus ya, terutama semester ganjil yang lalu. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Ya, dari sampel 1189 MBKM yang ada, hanya 70% ternyata yang direkognisi atau didatakan di sistem administrasi akademik. Artinya ada 30% yang belum terdata. Nah, entah kenapa kami tidak tahu apa sebabnya itu. Hanya 70% ketika kami cek di PD Dikti. Nah, kemudian dari keseluruhan yang ikut itu hanya 57%. Kurang bagus ini gitu ya. Nah, maaf, tapi ini datanya tanggal 22 Februari, tapi ini ada waktu sampai tanggal 27 kemarin dan kami sudah melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan ya semuanya sudah bisa terdata. Kami belum bisa menggenerate data dari PD Dikti, apakah sudah dicatatkan atau belum gitu. Nah, tentu menjadi pertanyaan gitu, apa yang menjadi masalah kok seperti ini gitu ya? Apakah karena pendataannya disimak yang susah gitu, yang tidak
maksudnya gimana? Tidak lancar gitu? Ataukah konversinya yang masih belum belum sepaham gitu loh. Padahal dari beberapa ISMA itu dikonversi hanya 19 gitu, padahal harusnya 20 gitu. Nah, apakah di sana masalahnya? Nah, itu. Ataukah di pendataannya sehingga dia susah mencatatkan. Nah, itu yang perlu nanti kita diskusikan bersama-sama gitu. Nah, tadi kami sudah dapat berdiskusi sih dengan dengan Koprodi. Nah, dan kita harapkan pada tahun ke depan ini tidak terjadi, pada semester ini tidak terjadi lagi gitu. Apalagi yang sekarang baru 3 ini aja kita sudah 559 ya. Kalau lagi sebentar ya mudah-mudahan ribuan pada semester ini nanti bisa dicapai gitu kalau melihat trennya seperti ini. Nah, jangan sampai hanya gara-gara tidak didatakan, hanya gara-gara tidak dikonversi 20 SKS, raihan atau yang sudah dicapai oleh adik-adik mahasiswa yang semestinya sudah otomatis menjadi capaian IKU ya akan tidak berdampak terhadap IKU yang dibebankan atau ditagihkan kepada institusi. Berikutnya ada MBKM yang akan berjalan ya, ini ada magang dan studi independen ini sudah selesai. Kampus mengajar dengan 25.000 juga sudah selesai. Yang belum ini yang akan segera bulan Maret ini adalah ISMA, Indonesian International Student Mobility Award ya, jadi pertukaran mahasiswa luar negeri. Ada 1.000 kuota ya, kita harapkan nanti dari UNUD juga bisa bersaing untuk lolos mengikuti program ini. Tentu ini sangat bergengsi ya, bisa gratis 6 bulan ke Eropa, ke Amerika, ke bisa yang suka drakor tuh bisa ke Korea, bisa ada gratis ditanggung semua ya. Tentu hanya satu saja harus TOEFL ya, IELTS atau TOEFL tes bahasa Inggrisnya saja yang. Kemudian yang berikutnya adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, ini banyak slotnya, hanya saja gitu mata kuliah ya. Mata kuliah yang ditawarkan itu harus ada di PD. Jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu mungkin dosen-dosen nanti bisa mendaftarkan semua mata kuliahnya di Spadadikti ya, sehingga bisa mengikuti MBKM sama pertukaran mahasiswa secara maksimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mungkin yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan. Tetapi yang lebih penting bagi adik-adik yang sudah lolos ini adalah proses pendataannya. Mohon nanti dicermati apa yang disampaikan oleh narasumber dari USDI ya, agar semua capaian yang sudah susah-susah adik-adik ikuti itu bisa terdata semuanya ya. Jadi adik-adik juga mengikutinya bisa dengan tenang gitu, karena ada jaminan bahwa kegiatan MBKM yang adik-adik lakukan itu akan berdampak positif terhadap penyelesaian studi yang adik lakukan di universitas. Sekian, terima kasih. Om Santi. Kami kembalikan kepada Ibu Sagung. Terima kasih Pak Profesor Diana. Silakan aplaus dulu secara virtual untuk Pak Profesor Diana atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih banyak Bapak. Bagi para peserta online ini yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan ditulis dalam chat room, atau kalau ingin langsung berdiskusi bisa raise hand, nanti silakan akan. Berikutnya kita akan dengarkan dulu lagi satu materi dari Bapak Ibu Tugeje Hendra Sutra, Eskom Empom, tentang SIM MBKM yang ada di Malaysia. Silakan Pak Gede. Baik, selamat siang. Apakah suara saya bisa didengar, Ibu Chandra? Bisa, mungkin bisa agak diperkeras sedikit Pak. Agak sayup-sayup terdengarnya. Sayup-sayup ya Bu ya? Iya. Iya. Sudah terdengar Bu?
Ya, sekarang lebih jelas Bapak. Soalnya ini jam-jam genting Pak. Jam-jam saya Siap. Ibu. Gini, baik, mudah-mudahan bisa terdengar jelas sampai semua audiens. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Pausdi, Bapak Sardiana selaku koordinator MBKM ya. Dan mungkin di sini ada wakil dekan ataupun dekan dari fakultas-fakultas yang masih mengikuti acara ini dari tadi pagi hingga saat ini. Dan juga rekan-rekan dosen yang mengikuti, rekan-rekan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa kami sampaikan bisa menjadikan sebuah referensi tunggal ya. Jadi supaya tidak bingung lagi kemana seharusnya melangkah. Jadi kita akan mulai. Jadi mungkin dari tadi Pak Ketut Sardiana sudah menyampaikan tentang aspek-aspek programnya jenis apa saja dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini dari kami dari tim USDI akan menyampaikan sisi teknis bagaimana sih alur. Jadi apa yang dilalui mahasiswa, apa yang dilakukan nanti sehingga nanti pada akhirnya nilai itu bisa terkonversi kan begitu. Jadi dari mulai pengajuan hingga nanti lolos di kementerian misalkan, lalu menyampaikan nilai tersebut dan memasukkan data nilai tersebut ke dalam SIMA. Dan kami berharap semua data tersebut bisa kami data sehingga bisa kami laporkan nanti ke PD Dikti secara valid. Jadi seperti itu. Mungkin kita di sini langsung saja karena kita berbicara teknis ya. Jadi saya akan sampaikan, mungkin akan lebih enak melihat alur terlebih dahulu. Setelah itu kami akan perlihatkan demo nanti. Ya, jadi saya akan perlihatkan dulu alur dari sisi mahasiswa saja. Jadi kita anggap sistem tersebut sudah didaftarkan sebelumnya program-program MBKM. Jadi di sistem sudah didaftarkan program-program MBKM yang kalau tadi mungkin Bapak Ibu yang mengikuti yang dilakukan oleh provider dari setiap unit atau fakultas dan juga PIC MBKM. Jadi ada yang mandiri, ada pula yang kementerian. Baik, apakah layar sudah bisa dilihat? Ya harusnya sudah bisa ya. Sudah Pak. Sudah. Ya, baik. Kalau kita lihat di sini akan ada beberapa role yang terlibat. Jadi mahasiswa itu sendiri dan juga operator prodi, ada PIC, MBKM, ada juga dosen pembimbing. Di sini yang seperti yang mungkin disampaikan sebelumnya disarankan itu adalah pembimbing akademik atau PA dari mahasiswa bersangkutan. Nah, kita mulai dari apa yang harus dilakukan pertama. Jadi ini kita akan lakukan sebelum adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa akan melakukan pendaftaran di kementerian, misalkan seperti itu. Jadi semuanya itu harus didata dulu di dalam SIMA ya, di dalam SIMA. Di sini mahasiswa akan melakukan pengajuan atau pendaftaran aplikasi di SIMA MG di menu MBKM. Jadi nanti saya akan tunjukkan di dalam aplikasi itu sudah ada menu MBKM untuk mengurus administrasi pengajuan. Ya, setelah itu jika dia merupakan mandiri itu akan divalidasi oleh operator prodi. Jika dia merupakan program MBKM kementerian itu akan divalidasi sampai level. Nah, bisa dilihat di sini dari nomor 4, validasi itu sampai di level MBKM nanti. Nah, setelah itu kembali ke mahasiswa. Jadi bisa dilihat mahasiswa mencari dan mendapatkan surat persetujuan rekomendasi oleh prodi atau mendapatkan surat izin. Nah, itu suratnya jadi satu. Jadi ada surat rekomendasi di dalamnya berisi izin nantinya dan juga ketentuan bahwa apa yang dilakukan di MBKM itu akan terkonversi secara otomatis
kalau nggak salah 20 SKS di sana sudah tertera, tergantung jenis programnya apa. Nah, nanti di sana nanti sudah berbunyi surat itu, jadi langsung didapatkan dari sistem manajemen ini. Jadi nanti surat didapatkan, lalu selanjutnya itu kita bisa bilang bahwa itu adalah proses pengajuan. Jadi mengajukan tadi mandiri atau kementerian, lalu divalidasi oleh unitnya atau prodi, lalu selanjutnya kalau memang kementerian dia sampai di level PIC MBKM, dan nanti setelah itu kalau sudah valid dua-duanya itu bisa masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu kita mendapatkan surat rekomendasi atau persetujuan atau izin dari pimpinan. Nah, setelah itu di dalam proses selanjutnya adik-adik akan membawa semua itu ke sistemnya kementerian. Kalau misalkan dibawa ke kementerian, lalu nanti akan misalkan kalau diterima, selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah surat bukti bahwa adik-adik atau rekan-rekan diterima di sana. Selanjutnya silakan diupload di dalam sistem. Nah, nanti dari sana selanjutnya akan diverifikasi lagi. Jadi diverifikasi oleh ini operator prodi dan juga PIC MBKM. Jadi apakah sudah mengupload surat itu? Nah, kalau sudah valid nanti dua-duanya, ini bisa dilihat alurnya. Jadi ada prodi dulu yang memverifikasi, lalu di prodi otomatis akan men-setkan dosen pembimbingnya. Nah, dari dosen pembimbing nanti akan dibuatkan SK pembimbing, kan seperti itu. Nah, setelah itu dibawa ke validasi oleh PIC MBKM itu sendiri. Jadi dibawa ke pusat, begitu seterusnya. Kalau misalkan masih ada yang salah upload, itu terus kita akan ulang-ulang sampai batas waktu yang diselesaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi salah-salah upload dan lain sebagainya. Sehingga ini proses ini bisa dilalui hanya satu kali siklus saja. Dan selanjutnya ketika ini sudah berjalan, jadi silakan nanti dijalankan program itu, dan mahasiswa kalau sudah berjalan nanti mahasiswa yang selanjutnya dilakukan adalah bertemu dengan dosen pembimbing tadi. Karena tadi sudah di-set dosen pembimbingnya nanti bertemu, memberitahukan atau menginfokan. Jadi sejauh ini kami masih set dia itu di level offline ya, jadi ketemu sama dosen pembimbing, ini sertifikatnya. Jadi ada sertifikat, misalkan sudah melakukan program MBKM tersebut, sudah ada nilainya, jadi ketemu untuk mengeset input KRS mata kuliah yang akan dikonversi. Jadi di depan kita sudah berjanji bahwa ada konversi nanti, dan selanjutnya di tahap ke-9 ini, mahasiswa akan berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya di sini untuk ngeset mana mata kuliah yang akan dikonversi atas bukan kinerja ya, atas MBKM yang saya ambil. Nah, jadi adik-adik silakan berkoordinasi nanti dengan dosen pembimbingnya. Jadi ini secara offline ya, mungkin nanti kita akan tambahkan juga untuk mengupload sertifikat itu. Jadi sampai sejauh ini kita masih berpikir offline, jadi ketemu, berkoordinasi seperti itu. Nanti mungkin di next kita bisa tambahkan bimbingannya itu atau koordinasinya secara online. Jadi sejauh ini masih offline ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ngeset konversi, ya udah, jadi tinggal menunggu nilai itu diinput oleh si PA itu sendiri. Nah, kalau sudah terjadi proses validasi tentang mata kuliah yang dikonversi, ya selanjutnya nanti menunggu nilai yang dimasukkan oleh PA-nya untuk pengkonversian itu. Nah, jika dia mandiri, nah ini perbedaannya. Kalau misalkan dia mandiri, mungkin saya merahin di sini ya. Nah, jika dia mandiri, akan ada sesi pengisian logbook ya, dan juga laporan pada SIMA NG. Jadi ada logbook yang nanti bisa dimasukkan oleh mahasiswa dan divalidasi oleh si dosen pembimbingnya. Jadi akan dicek terus, oh dia masukin ini, jadi kinerjanya kelihatan, dimasukkan di sana, dicek oleh si dosen pembimbing. Nah, jika semuanya sudah selesai, misalkan yang mandiri ini sudah selesai, misalkan untuk yang mengambil yang pusat juga sudah selesai tadi,
Ya, tinggal nanti dosen pembimbing mengkonversi. Jadi sudah dipilihkan mata kuliah yang dikonversi, tinggal sekarang memasukkan nilai-nilai yang menjadi konversinya. Jadi misalkan mata kuliah A dipetakan ke ini, nah tergantung dari si dosen pembimbing ya, atau kebijakan dari mungkin prodinya bersepakat bahwa ya itu nanti kembali ke prodi masing-masing ataupun ke dosen pembimbingnya. Jadi ketika sudah di-set, ya berarti sudah selesai proses daripada dari pengajuan, pendaftaran, hingga nanti proses mahasiswa dapat mengecek nilainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi akan ada 4 kru yang terlibat, ya ada 4 bagian yang terlibat, orang yang terlibat, ada mahasiswa, prodi, PSI, MBKM, dan dosen pembimbing. Nah, semua itu tergantung kombinasi apakah Anda memilih yang mandiri atau nanti rekan-rekan memilih yang dari kementerian. Nah, ini kebetulan alur secara umum. Nah, untuk nanti SOP yang alur dari sisi teknis, simak itu adik-adik rekan-rekan mahasiswa itu bisa lihat di bagian panduan ya. Di sana itu sudah kami bagi untuk yang mandiri berbeda dan juga untuk yang kementerian berbeda. Tapi kurang lebih konsepnya seperti ini, ada pengajuan, lalu ada validasi dari pihak-pihak terkait. Kalau sudah valid, kita next lanjut ke tahap berikutnya. Ini juga begitu juga berjalan dengan program dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pusat. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di SOP. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, kita lanjut saja di belakang setelah ini ya. Dan sekarang mungkin saya akan menuju ke demo saja langsung ya. Jadi mahasiswa kayaknya lebih senang demonya. Caranya bagaimana? Nah, ini mungkin dari sini saya bisa tunjukkan prosesnya. Saya akan mencontohkan salah satu user mahasiswa ya, yang akan mengajukan program. Mungkin saya stop sharing dulu ini. Oke, mungkin saya berikan ke Pak Lanang. Silakan mungkin di share kontennya. Ya. Oke, mungkin yang pertama dulu kita bisa tunjukkan Pak tempat di mana tempat kita menyimpan panduan. Nah, kalau dari mahasiswa silakan masuk, nanti menu-menunya ada di sebelah kiri, sudah biasanya harusnya sebagai mahasiswa ya. Jadi di sana di beranda itu akan ada tab untuk pengumuman dan panduan. Nah, silakan nanti adik-adik cari di bagian panduan, diklik saja. Di sana kami sudah sediakan panduannya. Mungkin bisa diperlihatkan sedikit Pak, sekilas dulu. Ini dia panduannya yang nanti akan dikonversi lagi oleh LP3M ya, untuk menjadi panduan bersama mungkin nanti di bawah. Nah, itu alurnya. Nah, ini sudah langsung secara teknis bagaimana nanti apa yang saya sampaikan tadi di alur sistem itu diterjemahkan langsung di sini. Nah, mungkin bisa diperlihatkan tadi saya sampaikan bahwa kita sudah bagi ya. Jadi yang mandiri berbeda dan juga yang Kementerian Pusat berbeda, karena ada beberapa alur yang di skip di Kementerian Pusat yang berbeda dengan mandiri. Nah, nanti itu bisa adik-adik lihat di sini ya. Oke. Jadi harapan saya setelah mendengarkan ini nanti kalaupun ada bingung-bingung, lari dulu ke panduannya. Lari ke panduan, karena di sini saya sudah lengkap sesuai dengan alur tadi ya yang disampaikan. Oke. Nanti silakan adik-adik bisa ya. Mungkin sekarang saya akan lanjut dulu bagaimana proses pengajuan itu dilakukan dari sisi mahasiswa. Oke, baik. Yang pertama harus dilakukan ya tentu login ya ke sini. Jadi selanjutnya akseslah menu MBKM. Jadi di menu MBKM yang ada di bagian kiri tersebut ada submenu kegiatan dan KRS MBKM. Nah, dari submenu tersebut silakan dipilih yang kegiatan.
Jadi pastikan tahun ajarannya, tahun ajaran genap, dan seterusnya itu sudah dipilih yang benar ya. Jadi sesuaikan. Jadi kalau memang untuk mengajukan untuk semester genap ini, ya udah kita tambah yang genap. Ya misalkan kita akan ajukan sebuah kegiatan Pak, kita tambah. Nah di sini adik-adik mahasiswa akan disuguhkan ya, ada jenis program, ada skema dan program. Nah jenis program seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada dua, yaitu MBKM Mandiri dan juga MBKM Kementerian Pusat. Nah, misalkan Kementerian Pusat, jadi di sini sudah langsung kita setting skemanya apa aja, jadi tidak perlu ragu bahwa ini adalah skema yang sudah dimasukkan, sudah divalidasi. Jadi skema ini juga membawa subtopiknya, yaitu programnya. Misalkan memilih salah satu, Pak. Misalkan magang praktik kerja. Nah ini ada programnya di sini, kebetulan kami contohkan satu program Bangkit 2022. Nah di mana seperti yang saya sampaikan program-program ini sudah dimasukkan sebelumnya, sudah divalidasi sebelumnya. Ya, jadi tinggal milih saja mau yang mana. Nah di sini cukup memasukkan sampai bagian program saja. Lalu simpan. Nah ketika disimpan itu request ini akan meluncur ke bagian, mungkin bisa diperlihatkan dulu. Request ini akan muncul di Prodi, dan juga setelah dari Prodi nanti kalau sudah divalidasi dia akan muncul di PIC MBKM, karena di sini yang dipilih itu adalah program MBKM Kementerian Pusat ya. Oke, selanjutnya kalau sudah dilihat di lamannya adik-adik itu seperti itu, nah saya mencoba sekarang untuk memvalidasi ya. Jadi itu harusnya muncul sebagai sedang diproses ya, sedang diproses Prodi. Nah, ini akan menjadi sebuah request untuk Prodi dulu. Nah, di sini akan dilihat detailnya. Lalu saya coba di sini untuk memvalidasi dari tingkat Prodi. Nah, ini contohnya saya terima misalkan di sini. Lalu akan kita refresh. Nah, itu bisa dilihat di sistem atau di dashboard adik-adik, di menu atau submenu kegiatan, itu sudah ada label hijau. Jadi diterima Prodi. Jadi statusnya sudah diterima Prodi. Nah, selanjutnya yang kuning, yang ada tanda menunggunya itu adalah sedang diproses PIC MBKM. Jadi request-nya itu sekarang berada di PIC MBKM. Nah, sekarang di balik layar saya akan mencoba untuk memvalidasi pengajuan dari adik tadi. Saya proses, karena sudah diterima, harusnya langsung diterima saja oleh PIC MBKM-nya. Jadi ada proses validasi seperti ini. Nah, ini di balik layar saya sudah proses. Nah, ketika di ya. Jadi selanjutnya yang akan dilakukan adalah menambahkan nama atau instansi perusahaan di mana tempat adik akan melakukan apa istilahnya, kegiatan MBKM itu sendiri. Jadi ini kan mau mengajukan, mau di mana, misalkan contoh saja Pak. Ya, ini ketika sudah diterima ya, ketika sudah diterima nanti, jadi silakan memasukkan nama perusahaannya, misalkan Google, alamatnya Jakarta. Ini nanti tolong diisi lebih lengkap ya, lebih lengkap sampai ke kotanya ya. Jadi kami masih memberikan alamat menulis seperti ini,
tapi nanti tolong diisi lengkap, jangan hanya Jalan Sudirman gitu aja, jangan. Tapi isi lengkap sampai ke mungkin kecamatan, kabupatennya apa, habis itu provinsi. Itu biar kami bisa mendatanya lebih enak. Nah, di sini nanti akan akan diupload ya ketika adik sudah terima, tadi sudah proses pengajuannya. Lalu di sini akan di-upload ya sebuah file menyatakan bahwa adik sudah diterima. Sudah diterima, lalu tinggal disimpan saja. Jadi filenya berupa file PDF, jadi kita simpan. Oke. Nah, bisa dilihat di detail di sini, mungkin di scroll Pak. Ya, di sini bisa dilihat jadi data administrasinya sudah terdata langsung, ada institusinya apa, alamat, dan seterusnya. Jadi mungkin di scroll ke bawah. Nah, dan ini mungkin bisa dilihat juga ada surat yang sudah adik-adik upload tadi di pojok kanan itu ada tulisan download, itu kalau mau dilihat itu suratnya. Kalau mau dipastikan lagi bisa diklik itu, nanti terlihat suratnya apakah sudah benar mengupload atau tidak. Nah, kalau sudah, ini akan masuk sebagai request ya. Ini akan masuk sebagai request. Sama seperti yang terlihat di sana, itu akan masuk sebagai request ke Prodi. Jadi kalau sudah dalam proses pendaftaran ini, selanjutnya saya akan coba untuk masuk sebagai Prodi atau operator program studi yang akan memproses bahwa ada request dari adik tadi di sini. Nah, disinilah prosesnya nanti si operator prodi itu memilihkan pembimbing ya. Mungkin ini sebenarnya tidak perlu dilihatin ya. Misalkan di sini saya akan memilihkan pembimbing ya. Saya masuk sebagai operator prodi dan ini saya terima dan saya simpan. Nah, ketika saya sudah simpan, saya memilihkan tadi seorang pembimbing. Selanjutnya bisa dilihat di detail pendaftaran adik-adik bahwa proses request ini sudah diterima dan saya sudah memilihkan seorang dosen pembimbing, di mana
Nah, jadi pembimbingnya kan sudah terlihat itu, misalkan sini ada ide bagus Gede Dwi Dasmara. Jadi dimasukkan SK-nya. Jadi SK pembimbing itu didapatnya di fakultas, nanti dimasukkan SK-nya, tanggal SK-nya kapan, lalu dicari filenya. Ini diupload lagi ke dalam sistem, lalu kita simpan. Ya, oke. Itu tadi error. Kenapa error? Ya karena contoh mahasiswa ini sudah diterima di program studi ya. Sudah diterima di, bukan program studi, sudah diterima di MBKM Mandiri. Jadi karena kan memang di dalam satu semester itu hanya bisa milih atau yang mana. Jadi bukan dan ya. Jadi nanti akan memilih kementerian atau yang mandiri. Nah, itu kira-kira sampai di pengajuan. Nah, seharusnya nanti kalau adik-adik milih satu, yang tadi itu bukan error yang muncul. Jadi memang kita set dia tidak akan error seperti itu. Karena kalau misalkan hanya memilih salah satu dari program MBKM yang disediakan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ketika proses ini yang selanjutnya dilakukan itu adalah ya adik-adik tentu melaksanakan program tersebut di tempat masing-masing. Setelah itu ada nanti di timeline selanjutnya itu adalah kita berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya, yaitu di sini adalah dosen PA-nya. Misalkan adik sudah selesai di sana, sudah mendapatkan nilai juga. Jadi berkoordinasi dengan dosen PA bahwa ini hasil perjuangan adik-adik di sana gitu, misalkan dapat nilai sekian. Nah, dari situ silakan nanti berkoordinasi untuk melakukan KRS ya. Jadi untuk melakukan KRS bisa dicontohkan Pak. Pak Hendra, mohon maaf, 3 menit lagi ya untuk pemaparan. Oh siap Bu. Saya seperti Siap Bu. diskusi. Oke. Ya, jadi mahasiswa akan bisa dilihat Pak. Jadi di menu di atasnya dulu. Nah, di sini nanti akan diperlihatkan. Jadi status SKS yang diakui di MBKM ini 20 itu mungkin nanti adik-adik akan memilih. Jadi adik-adik bisa mengajukan pemilihan ini nanti divalidasi oleh PA-nya atau PA-nya langsung yang memilihkan, tergantung koordinasi adik-adik nanti. Jadi ada SKS reguler yang sebelumnya mungkin sudah dipilihkan, kita bisa hapus lalu kita pindahkan ke mata kuliah konversi MBKM sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Ini biasanya kesepakatan terjadi di prodi masing-masing ya. Entah dengan koprodi atau dengan bagian tim kurikulumnya ya. Silakan nanti adik-adik bisa tanyakan sendiri. Nah, ini nanti akan dipilihkan mata kuliah konversinya. Kalau sudah, nah ini misalkan harus disetting sama dengan 20 ya Pak ya. Mungkin bisa dilihat di bawah, nanti akan ada terpenuhi. Ini sampai muncul terpenuhi. Kalau sudah muncul terpenuhi, nah jadi baru nanti bisa disimpan. Kalau belum, tidak bisa. Sehingga kita akan pastikan dia terkonversi sesuai dengan apa yang program itu jalankan seperti itu. Nah, misalkan saya simpan, di sini sudah disimpan, kita buat terpenuhi dulu Pak. Ya, misalkan terpenuhi, misalkan di sini maksimal 24 ya. Contoh saja. Nah, kalau sudah disimpan nanti tinggal nanti si PA tersebut akan memberikan nilai. Sama seperti alur tadi, ya tinggal diberi nilai saja. Jadi saya akan masuk misalkan sebagai PA-nya tadi ya. Mungkin mohon ditunggu koneksinya.
Nah, dari sini nanti akan muncul sebenarnya akan muncul request di dalam laman dashboard dari si PA tersebut. Nah, contohnya di sini saya mungkin mengkonversi sebuah mata kuliah. Misalkan bisa dilihat Pak mata kuliah detailnya. Di sana ada mata kuliah yang kita konversi. Di sana ada penambangan data tekstual ya, penambangan data tekstual. Itu saya akan berikan nilai misalkan A, misalkan seperti itu, saya simpan di sini. Lalu adik-adik bisa melihat nilai MBKM tersebut ya langsung saja di KRS-nya. Nah, jadi bisa dilihat nanti di KRS-nya. Tadi saya sudah setting, ada sebuah nilai yang saya berikan. Jadi bisa dilihat nanti di KRS masing-masing ya. Nah ini. Mungkin bisa dilihat Pak. Pengolahan data tekstual. Oke, mungkin di refresh lagi Pak. Data tekstual tadi. Ya. Diklik. Di sana seharusnya langsung muncul nilai dari mahasiswanya nanti ya. Jadi di KHS bisa dilihat nanti dari adik-adik bisa dilihat nilai mana saja yang sudah masuk. Sama seperti adik-adik biasanya melihat nilai pada saat nilai pada saat akhir semester ya. Sama prosesnya seperti itu. Jadi ketika yang paling penting itulah proses KRS tadi ya. Proses KRS tadi sudah ada konversinya seperti apa. Lalu selanjutnya akan diberikan nilai oleh si PA itu sendiri. Baik Ibu, karena waktunya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Jadi mungkin nanti kurang lebihnya kita bisa sambil diskusi ya. Mungkin akan lebih banyak diskusi terkait hal-hal teknis ke depannya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ini pertanyaannya udah banyak banget Pak di chatroom. Oh iya. Boleh saya tayangkan mungkin Pak, supaya Bapak nggak baca satu-satu? Boleh. Oke, mungkin dari pertanyaan untuk Pak Tut Sardiana dulu ya, saya share ya Pak. Jadi nanti Pak Hendra jawab ke lainnya, karena banyak banget sebenarnya yang bertanya tentang sistem. Iya, siap. Oke. Pak Tut, ini ada beberapa pertanyaan. Mohon izin saya share agar bisa dijawab. Ini rasanya Pak Tut yang bisa untuk menjawabnya. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya Pak Tut. Ya. Ini ada pertanyaan dari Prananda Yoga. Saya izin bertanya, di semester ini saya mengikuti studi independen bersertifikat dan dari mitra saya mengizinkan apabila mengikuti studi independen dan perkuliahan karena jam yang tidak bertambah. Hal ini apakah bisa hanya mengkonversi mata kuliah yang tidak saya ikuti di semester ini saja? Terima kasih. Kemudian ada satu lagi Pak, ini Pak izin bertanya, jika KRS semester ini hanya SKS skripsi, apakah kita wajib konversi juga? Silakan Pak Tut. Oke. Yang pertama, kisahnya dia itu dapat konversi 20 SKS dari independen bersertifikat. Kemudian ada peluang untuk mengambil mata kuliah karena tidak tetap berpegangan kepada indeks prestasi sebelumnya, mereka berhak berapa gitu loh. Ya. Sebenarnya sih kalau yang ini tuh kan cuma 20 SKS gitu ya.
Tapi kalau memang prodi mengizinkan sesuai dengan IPK sebelumnya, kan dia punya hak untuk mengambil berapa kan, misalnya 24 ya silakan, itu dengan prodinya gitu. Dengan catatan ya sistem sistem juga memungkinkan untuk itu. Yang di samping mengambil MBKM 20 juga mengambil reguler. Kemudian kalau cuma tugas akhir tidak bisa dikonversi dengan MBKM. Ya. Tidak bisa konversi dengan MBKM. Kemudian kalaupun ya dia di semester itu mata kuliahnya sudah tidak mencukupi 20 SKS atau mungkin bahkan hanya itu gitu ya, ya larinya ke SKPI. Jadi seperti itu. Bisa tambah mata kuliah, kan ada mata kuliah itu antara 144 kalau nggak salah 144 sampai 156. Kalau sudah di luar itu ya dapatnya konversi SKPI. Tapi tugas akhir itu nggak bisa dikonversi dengan MBKM. Baik, berarti harus dipindahkan ke SKPI gitu pada intinya. Iya, seperti itu. Dan untuk yang studi independen masih bisa ngambil mata kuliah selama IPK-nya memungkinkan untuk mengambil lebih begitu Pak ini dari BPSS. Oke. Terima kasih Pak kejadiannya. Untuk Pak Hendra nih banyak banget nih pertanyaannya. Sepertinya teman-teman mahasiswa sudah mulai nyoba masuk nih Pak ke SIMAK. Ya Bu, Ada yang nggak berhasil sudah dicoba, Bu. Banyak request nih. Iya. Silakan Pak, itu ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika case program yang diikuti tidak terdapat pada OMSISIM, MBKM dan SIMAK di SIMAK NG. Karena ada juga ini yang kosong, ya silakan Pak. Mungkin dari kalau bagaimana program yang diikuti tidak terdapat pada opsi SIM MBKM, itu bisa dilaporkan nanti ke WD1. Nanti dari WD1 nanti akan memberikan ke operatornya untuk memasukkan. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, jadi programnya itu harus dimasukkan dulu baru bisa dipilih oleh mahasiswa. Jadi kalau tidak ada dan memang itu secara ininya bisa dipilih atau nanti kan divalidasi dulu, nah itu bisa dilaporkan saja dulu, nanti dimasukkan oleh operator prodi lalu divalidasi oleh PIC MBKM. Nah kalau sudah divalidasi nanti sudah akan muncul di sistem SIM MBKM itu sendiri. Kalau kementerian itu nanti langsung saja yang PIC MBKM yang memasukkan. Kalau yang mandiri itu yang saya sampaikan yang mandiri. Mungkin itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Selanjutnya langsung Bu ya. Ibunya mute. Saya mute. Oh ya, bentar. Silakan Pak Hendra. Dijawab langsung saja. Karena ini pertanyaan kedua sepertinya sama Pak, ini opsinya tidak ada. Programnya tidak boleh dikongsikan. Oh ya, ini harusnya sama. Pokoknya yang nanti bisa dipilih itu hanya yang sudah tervalidasi. Nah kalau memang tidak ada, mungkin bisa diinfokan. Dan kalau memang itu divalidasi, akan muncul nanti di list sistem ataupun di list program yang atau skema yang bisa dipilih yang menjadi hak dari mahasiswa tersebut. Itu yang untuk yang kedua ya. Kalau yang ketiga ini semester lalu pernah semester lalu. Ya semester lalu apakah bisa diinput di semester ini? Sebenarnya bisa saja, tapi tergantung nanti bagaimana kebijakan. Jadi kami menyediakan tempat sih, Ibu. Jadi nanti itu tergantung kebijakan dari pimpinan. Kalau memang data yang akan dimasukkan dari semester lalu, kami siapkan. Jadi nanti dalam arti disiapkan itu nanti ya berarti dimasukkan dulu dari prodi, dimasukkan oleh PIC-nya dulu, lalu kita data ulang kembali. Nah kalau memang nanti akan dijalankan hanya untuk di semester ini dan di semester depan selanjutnya dan begitu juga seterusnya, ya berarti nanti prosesnya mungkin dari semester ini di-cut. Ya tergantung
Itu jawabannya tergantung nanti Ya. mungkin ada pengumuman menyusul terkait itu. Tapi kalau dari Berarti sistem itu Pak, dari sistem bisa ya Pak ya? dari sistem kami sudah akomodasi. Oke, berarti Iya. mungkin Pak Tut Sardiana Tapi secara mungkin Bu, kebijakan Bapak monggo. ya dari segi aturan pencatatan itu tidak akan diakui gitu. Karena yang paling penting dulu statusnya mahasiswa MBKM apa mahasiswa reguler gitu. Kalau dia nanti mencatatkan ketika dia status sebagai mahasiswa reguler ya tidak ada artinya gitu. Nah, oleh sebab itu ya kalau sekarang dia statusnya sebagai mahasiswa MBKM ya sekarang harus diinput itu semuanya itu gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya kalau semester depan berarti ya sudah gitu. Ya memang bisa menyediakan rule-nya seperti itu, tapi dia tidak akan tercatat kecuali semester depan juga dia mengambil MBKM dengan status mahasiswa MBKM. Mungkin itu tambahan dikitnya, Bu. Ya, terima kasih Pak Tut. Mungkin untuk diperjelas lagi, misalkan Bapak kan tadi katakan semester lalu dia udah ikut nih MBKM, tapi belum diinput. Semester ini ikut lagi MBKM dengan program yang beda, Pak. Bolehkah double itu diinputnya? Ya, kalau semester lalu ya rekognisinya semester lalu, Bu. Kalau yang sekarang ikut ya yang sekarang saja ini kan. Iya, itu maksudnya. Jadi Adik Narayani Semara seperti itu ya. Kalau sekarang yang semester lalu belum di rekognisi, berarti semester ini ya nggak bisa lagi. Ada program yang lain seperti itu kalau secara kebijakan ya Bapak. Pak Tut, mungkin secara sistem masih bisa diinputkan tapi tidak tercatat di TIK kalau itu program kementerian. Kemudian ini ada lagi Pak Hendra. Selamat sore, perkenalkan Iya, tentang dokumen ini Pak. Ya, tentang dokumen ada beberapa dengan saya mungkin. Dan di saat ini bagian yang itu nggak bisa dibaca. Saya main banget. Gimana? Gue lagi kontak. Halo. Ya. Silakan Pak Hendra. Sebelumnya memang ada di MBKM sini ada beberapa teman belum mengumpulkan dan saat ini bagian MBKM mengalami perubahan di Semarang. Memang dokumen itu diperlukan. Jadi ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Tut ya. Apakah diperlukan Pak Tut untuk dokumen finalnya untuk yang di sebelumnya yang belum, karena memang ini kan tujuan untuk kedepannya nih. Kalau memang dipermungkin kami akan sediakan slot saja untuk menguploadnya. Kami sediakan kembali. Kalau memang tidak ya kita cut off. Ya tergantung nanti dari koordinator MBKM. Mungkin silakan Pak Tut. Ini yang akan datang gitu. Sebelumnya Pak, katanya yang sebelumnya. Ini yang sebelumnya Pak Tut. Ya, yang sebelumnya. Jadi ada beberapa yang sebelumnya kan sudah lewat berarti. Iya, betul. Iya, berarti kalau sudah lewat ya bagaimana mencatatkan yang sudah lewat gitu. Artinya kalau memang itu izin akan bertanya nanti kalau misalkan dibutuhkan kami sediakan. Kalau memang tidak kita cut off sampai di sini. Berarti itu jawaban. Oke, mungkin Jaya kalau mau ini program apa gitu dulu sebentar. Bentar Pak, ini anaknya mau bicara. Ya, silakan. On mic aja. Oke, baik, terima kasih Bu Chandra. Saya ingin bertanya Pak Ketut Sardiana. Jadi di webnya itu kemarin kan ada fitur dokumen final gitu. Jadi kalau sekarang webnya ada beberapa bagian MBKM yang dimana di semester lalu ketika Jaya ikut MBKM udah nggak ada. Jadi maksudnya apakah kalau misalkan
kemarin itu di fiturnya ada, terus ada temennya Jaya yang belum kumpul, tapi sekarang ternyata fiturnya udah hilang, itu apakah perlu dikumpulkan lagi atau gimana, Pak? MBKM-nya dulu deh. MBKM apa? Kalau di semester lalu itu magang. Magang kementerian. Itu lewat yang Kampus Merdeka, Pak, termasuk kementerian atau teman di... Oh ya, kalau lewat Kampus Merdeka kementerian tidak perlu, karena dia sudah punya SIM tersendiri. Jadi, baik. Oke, Ya. berarti nggak perlu upload dokumen final gitu, Pak ya? Iya, tidak perlu. Ya, karena dia sudah, ya, sepanjang Anda sudah mengikuti ketentuan yang ada di apa yang mesti diupload di SIM-nya MBKM Kampus Merdeka, ya sudah selesai gitu. Tidak ada lagi yang perlu diinikan. Oke, baik. Sama lagi satu sih, Pak. Jadi gara-gara fiturnya berubah itu, data MBKM saya sebelumnya itu dia hilang gitu. Kayak nama program, terus dokumen persetujuan di tempat MBKM, itu jadi ada beberapa perubahan, tapi statusnya tetap sudah diterima oleh Prodi. Untuk hal tersebut bagaimana? Coba dicek di PD Diktinya, statusnya apa? Ya, namanya siapa? Biar kita cek. Iputu Sedana Wijaya, Pak. Iputu Sedana Wijaya. Itu kata Allah sendiri bisa ngecek itu gitu. Kalau misalnya statusnya belum MBKM, nah itu bisa didatakan kembali gitu. Oke, untuk alamat websitenya bisa di-share, Pak. PD Dikti Kemendikbud.go.id. Nah, kemdikbud.go.id. Oke. Jadi itu intinya dicek gitu. Mungkin biar tidak mengganggu karena dia mau dicek dulu apa statusnya sudah MBKM enggak gitu. Kalau belum ya harus didaftarkan ulang. Oke. Baik, Pak. Ya, sambil dicek sendiri ya, kita lanjutkan ke pertanyaan teman yang lain supaya bisa terjawab. Ini ada pertanyaan lagi Pak dan Indra dari Setriana mahasiswa. Ya, kalau tidak ada surat keterangan dinyatakan lolos oleh mitra, apakah boleh menginput screenshot email sebagai keterangan lolos? Ini untuk yang disimak ya. Ini seharusnya nggak boleh, Bu. Harusnya memang surat resmi ya, Bu ya. Jadi ditunggu aja ya, Pak. Ya, jangan screenshot ya. Nanti ada SK-nya, Dik. Nggak bisa begitu. Nanti ada SK-nya. Ya. Kalau sudah lolos, nanti akan di SKK. Nah, itulah syarat pengakuan nanti. Ya. Ya, tapi prosesnya ditunggu dulu karena harus itu SK Dirjen itu gitu, ditunggu saja dulu ininya. Tidak sabar ini Pak, adiknya Pak mau jadi sabar ya Adik ya. Nah, nanti akan dapat SK. Itulah yang menjadi dasar nanti apakah dia itu programnya valid tidak itu. Itu yang jadi nanti dokumen pendukungnya. Sementara surat keterangannya belum ada, Dek, yang penting dimulai aja dulu MSID-nya silahkan Pak, masih ditunggu dengan sabar disimak ya. Kemudian ini ada lagi yang semester lalu nih Pak Rut dan Pak Hendra. Mahasiswa ini Widya Puspa sudah mengikuti KMMI sebesar 3 SKS dan belum masuk sistem SIMAK. Ini hampir sama pertanyaan Pak, apakah bisa dilaksanakan hari ini tapi pakai tahun 2021? Karena sudah terjadi. Sudah ya. Tadi kayaknya sudah dijawab ya. Tidak. Ya. Sudah. Ya, pada saat itu didatakan. Nah, ini juga saya juga ini, cuman 3 itu bagaimana gitu. Sementara tadi sudah diskusi 20 itu baru diakui gitu. Nah, ini ya, 20. Ya, ini pertanyaan yang bersama Pak yang sempat saya catat, tapi sepertinya di chatroom sudah banyak lagi juga pertanyaan baru. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi tadi ada siapa? Sebentar, Bogong. Ya, Bogong, sebentar. Tadi Bu Adik Sedana siapa tadi itu? Sedana Wijaya. Sedana Wijaya sudah terdaftar di PD Dikti. Anda 2 kali mengikuti. Ya, sudah 2 kali semester mengikuti. Ya. Iya Pak.
Berarti artinya sudah tercatat. Ya sudah clear. Ya sudah clear, Anda sudah terdata. Nah, baik, Pak. Terima kasih. Jadi nggak usah lagi nginput ya. Iya, baik. Ya. Nah, oke. Saya stop Pak, kita langsung lihat di chat room aja. Kayaknya banyak banget yang nanya. Ini kita mau sampai jam berapa ya Pak? Sebenarnya kalau teknis Ibu itu Iya, sudah bisa dilihat di MBKM. Jadi mungkin ada satu hal yang mungkin sebelum diselesaikan, mungkin saya share juga ke bagian mahasiswa karena juga tadi sesi pagi kita sudah share tentang timeline. Ya, monggo Pak, silakan. Ya, mohon izin ini untuk share timeline sebelum ini ini supaya kita seragam karena tadi di Prodi dan juga UPIX dan operator Prodi itu sudah kita share. Dan mungkin mahasiswa juga tahu. Jadi untuk kedepannya ini pendataan itu akan dilakukan di tanggal-tanggal yang mana saja dan oleh siapa saja nanti yang bertugas dalam memvalidasi, dalam memproses dokumen-dokumen tersebut. Baik, mungkin bisa di share. Mohon ditunggu. Ya, mungkin sudah terlihat ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi ini nanti mungkin akan kita tampilkan juga di web. Jadi untuk sejauh ini, jadi ada jadwal rencana kegiatan input kelengkapan data ini untuk semester genap 2021-2022. Jadi yang dimulai dari unit nanti akan memasukkan data MBKM Mandiri itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret. Lalu divalidasi oleh PIC MBKM itu dari tanggal 1 pun bisa hingga tanggal 15, jadi ada sekitar 5 hari itu. Nanti ada input data MBKM Kementerian PIC oleh PIC MBKM itu yang kementerian dari tanggal 1 juga sampai tanggal 10 sama, jadi ini tidak perlu validasi karena sudah langsung. Yang selanjutnya pengajuan MBKM pada oleh mahasiswa. Nah ini adik-adik nanti bisa mengajukan itu seharusnya di tanggal 10 jadi proses memilih programnya apa. Jadi, karena bisa memilih programnya itu di tanggal 10. Nah, setelah proses tersebut, lalu nanti langkah selanjutnya kalau mandiri operator redaksi. Kalau misalkan yang itu sangat 25 Maret. Ya. Jadi validasi ada request, validasi selanjutnya nanti mahasiswa dan status diterima itu bisa menurun untuk data itu kita punya di 25 Maret sampai 31 Mei. Karena ini sambil jalan bisa dimasukkan. Nah nanti sudah selesai jadi 31 Mei ini dekat-dekat sudah selesai kuliah reguler, itu nanti mahasiswa dan dosen pembimbing saling berkoordinasi untuk melakukan input konversi kan. Jadi berapa SS-nya di mata konversi yang disediakan oleh memang tidak akan berkoordinasi apa itu harusnya sudah di Juni mahasiswa sudah jadi kuliah konversi dan juga di sini dua-duanya ya antara mahasiswa yang memasukkan atau dosen pembimbing yang memasukkan. Kalau mahasiswa yang memasukkan itu nanti divalidasi oleh
yang ditunggu-tunggu ini adalah dosen pembimbing melakukan konversi. Nah, kalau sudah semuanya terdata dan approval KRS oleh dosen pembimbing tadi ya, pada saat proses konsolidasi ini antara mahasiswa dengan dosen pembimbing ini, ya tinggal dosen menilai konversinya. Ya, yang kita harapkan di sini, ya memang kami set di 4 Juni ya, 4 Juni itu sudah bisa. Mudah-mudahan sampai akhir semester, mudah-mudahan tidak ada nilai yang belum keluar atau yang masih magang sampai semester berlalu. Jadi sehingga di sini prosesnya lebih simpel lagi. Ya, itu yang kami canangkan. Mungkin ini akan disampaikan juga nanti di Ariska, kelengkapan. Ya, oke, baik. Itu mungkin rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait ini. Nanti kelengkapannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bisa dilihat di dashboard. Simak masing-masing. Itu ada di beranda, itu ada di tab bagian pengumuman. Bisa dilihat di sana ada panduan versi 2. Ya, dan ini juga akan kami upload nanti. Sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi antara unit-unit atau antara role-role yang bertugas, apakah itu fakultas, PICM BKM, operator prodi, mahasiswa, dosen pembimbing, semua terlibat di sini dengan disiplin lah, dengan timeline yang kami rencanakan. Mudah-mudahan semuanya bisa terdata nanti dengan baik, ya, sesuai dengan harapan kita semua. Baik, itu mungkin tambahan dari saya, Ibu Sagung. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak